Halo Sobat Vina Febias Channel. Di video kali ini kita akan mempelajari Kamus Dunia Perlistrikan Part 3. Mari kita simak bersama-sama. 1. Integrasi sistem listrik dengan sistem energi lainnya. Integrasi sistem listrik dengan sistem energi lainnya, seperti sistem gas alam atau sistem panas, memungkinkan sinergi antara sumber energi yang berbeda dan optimalisasi penggunaan energi secara keseluruhan. Contohnya adalah penggunaan pembangkit listrik terpadu yang memanfaatkan limbah panas untuk pemanasan atau proses industri. 2. Penyimpanan energi terdistribusi. Pengembangan teknologi penyimpanan energi terdistribusi memungkinkan penyimpanan energi pada tingkat rumah tangga atau komunitas kecil. Sistem penyimpanan energi seperti baterai rumah atau penggunaan mobil listrik sebagai sumber penyimpanan energi dapat membantu mengimbangi fluktuasi pasokan energi dari sumber-sumber terbarukan dan meningkatkan penggunaan energi mandiri. 3. Konversi energi. Konversi energi melibatkan perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya adalah konversi energi listrik menjadi energi mekanik dalam motor listrik, atau konversi energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui panel surya. Teknologi konversi energi terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerugian dalam proses konversi. 4. Sistem kelistrikan mandiri. Sistem kelistrikan mandiri adalah sistem yang memungkinkan konsumen untuk memproduksi, menyimpan, dan menggunakan energi listrik secara mandiri tanpa tergantung sepenuhnya pada jaringan listrik umum. Ini melibatkan penggunaan sumber energi terbarukan, sistem penyimpanan energi, dan manajemen energi yang cerdas untuk mencapai kemandirian energi. 5. Energi hijau. Energi hijau adalah energi yang dihasilkan dari sumber-sumber terbarukan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Ini termasuk energi matahari, angin, air, biomasa, dan geotermal. Penggunaan energi hijau membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi polusi udara, dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang terbatas. 6. Smart meters. Smart meter adalah alat pengukur listrik yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi yang memungkinkan pengiriman data konsumsi energi secara real-time. Smart meter memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengelola konsumsi energi mereka dengan lebih efektif, serta memungkinkan penyedia layanan listrik untuk mengoptimalkan distribusi energi dan memberikan penagihan yang lebih akurat. 7. Grid resilient. Grid resilient adalah jaringan listrik yang memiliki ketahanan yang tinggi terhadap gangguan dan kemampuan untuk pulih dengan cepat setelah terjadi gangguan. Ini melibatkan implementasi sistem kontrol yang canggih, pemantauan real-time, dan penggunaan teknologi pengaturan beban yang cerdas untuk mengatasi gangguan dan mempertahankan pasokan listrik yang stabil. 8. Kesadaran lingkungan. Karakteristik listrik juga mencakup kesadaran terhadap dampak lingkungan dari produksi, distribusi, dan penggunaan energi listrik. Dalam era perubahan iklim, penting bagi industri listrik untuk mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, membatasi dampak lingkungan, dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. 9. Infrastruktur listrik yang kuat. Infrastruktur listrik yang kuat melibatkan pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi yang andal dan tahan lama. Hal ini melibatkan investasi dalam pembaruan peralatan, perencanaan yang cermat, pengawasan dan pemeliharaan rutin, serta pemulihan yang cepat dalam kasus gangguan atau bencana alam. 10. Adaptabilitas terhadap teknologi baru. Karakteristik listrik mencakup kemampuan industri listrik untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi baru. Dengan terus berkembangnya inovasi dan kemajuan dalam bidang energi dan teknologi, penting bagi sektor listrik untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengguna dan lingkungan. 11. Kesiapan terhadap perubahan. Karakteristik listrik juga melibatkan kesiapan industri dan masyarakat untuk menghadapi perubahan dalam paradigma energi dan permintaan listrik.
Dalam menghadapi tantangan seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan kebutuhan energi, sektor listrik harus siap untuk beradaptasi, membangun infrastruktur yang diperlukan, dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memenuhi tuntutan energi di masa depan. 12. Keselamatan dan keandalan. Keselamatan dan keandalan adalah aspek kritis dari karakteristik listrik. Sistem listrik harus memenuhi standar keamanan yang ketat untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari risiko kecelakaan atau kebakaran. Selain itu, keandalan pasokan listrik penting untuk menjaga kelangsungan operasi dan kebutuhan dasar masyarakat. 13. Biaya dan keterjangkauan. Karakteristik listrik juga mencakup faktor biaya dan keterjangkauan. Listrik harus dapat diakses dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pengembangan teknologi yang lebih efisien, penurunan biaya sumber energi terbarukan, dan program subsidi atau insentif yang tepat dapat membantu mencapai keterjangkauan energi bagi semua. 14. Inklusivitas. Karakteristik listrik juga termasuk inklusivitas, yaitu memberikan akses listrik kepada semua masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau masyarakat yang kurang mampu. Peningkatan akses listrik di seluruh dunia dapat mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidupan masyarakat.